Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtado. Saya dari Fakultas Teknik Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan etika profesi dalam bidang IT, antar keahlian dan penyalahgunaan seperti hacking. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya di slide 1. Di era digital seperti sekarang, profesional IT memiliki peran penting dalam bentuk dunia, namun juga menghadapi tantangan etika yang besar. Kita lanjut dengan slide yang kedua, yaitu memahami etika profesi IT. Pertama-tama mari kita memahami dulu apa itu etika profesi IT. Etika sendiri adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang. Etika profesi adalah seperangkat standar atau aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh para profesional dalam bidang tertentu. Dalam konteks IT, etika ini berfungsi untuk mengatur bagaimana penggunaan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Etika ini menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai situasi kompleks dunia kerja teknologi informasi. Baik, kita lanjut yang slide ketiga, yaitu profesi dalam IT dalam kode etikanya. Di bidang IT terdapat banyak profesi seperti programmer, network, dan lain-lain. Setiap profesi memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus menunjuk titik kode etik profesi. Beberapa nilai utama dalam kode etik di bidang IT antara lain integritas, yaitu kejujuran dan kerja; tanggung jawab, yakni memahami akibat dari tidaknya yang dilakukan; keamanan, melindungi sistem dan data dari ancaman; privasi, menjaga rahasia data pribadi pengguna; dan keadilan, yaitu bersikap adil dan tidak disipliner. Baik, kita lanjut dengan yang slide keempat, yaitu hacking, definisi dan jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hacking. Hacking adalah tindakan memasuki sistem komputer tanpa izin. Namun tidak semua hacking bersifat merugikan. Berdasarkan tujuannya, hacking dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, black hacker, yaitu peretas yang melakukan tindakan ilegal seperti mencuri data atau merusak sistem. Kedua, grey hat hacker, yaitu peretas yang masuk tanpa izin tapi biasanya bertujuan untuk menunjukkan celah sistem walaupun tetap tidak dibenarkan secara hukum. Yang ketiga, white hat hacker, yaitu peretas etis yang membantu menguji keamanan sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak jahat. Penting bagi kita untuk mengenal perbedaan ini agar tidak salah menilai. Kita lanjut yang ke slide 5, yaitu contoh kasus penyalahgunaan keahlian. Ada beberapa kasus nyata yang menunjukkan bagaimana keahlian IT bisa disalahgunakan. Pertama, pembobolan data. Dalam kasus ini, data pelanggaran dicuri dan disalahgunakan yang menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pengguna. Kedua, penyebaran ransomware, yaitu ketika peretas mengisi data sistem lalu meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Ketiga, pembocoran data perintah, di mana informasi rahasia negara dibocorkan ke publik dan ini bisa membahayakan keamanan nasional. Semua contoh ini menunjukkan beberapa pentingnya pengguna keahlian secara etis dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjut dengan yang slide ke-6, yaitu dampak penyalahgunaan keahlian IT. Penyalahgunaan keahlian IT dapat membawa dampak yang sangat serius. Pertama, bisa merusak reputasi profesional seseorang dan membuat sulit mendapatkan pekerjaan di masa depan. Kedua, merugikan banyak pihak lain, mulai dari individu, perusahaan, hingga negara. Ketiga, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai penjahat cyber yang dapat dikenakan sanksi hukum seperti penjara. Terakhir, menurunkan percaya publik, di mana masyarakat menjadi takut atau ragu
menggunakan teknologi karena merasa tidak aman. Oleh karena itu, setiap profesional IT harus bijak dan beretika dalam menggunakan keahliannya. Lanjut dengan yang ketujuh, yaitu pentingnya etika bagi profesional IT. Lalu mengapa etika begitu penting bagi seorang profesional IT? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, etika memberikan pedoman bertindak sehingga kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, etika mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan orang lain. Ketiga, etika membantu meningkatkan profesionalisme dan menciptakan citra yang positif terhadap kondisi kita. Dan yang terakhir, etika menjaga kepercayaan publik karena pengguna merasa aman jika tahu profesional IT bekerja dengan integritas. Baik, kita lanjut yang ke-8, yaitu fondasi kepercayaan dan tanggung jawab. Seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab besar. Keahlian dalam hidup bidang teknologi informasi memberi kita kekuatan untuk mengakses dan mengelola sistem yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, kekuatan ini harus digunakan sebagai penuh tanggung jawab moral. Profesional IT harus memastikan bahwa keahlian digunakan untuk bukan untuk merugikan. Etika menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pengguna dan teknologi. Tanpa etika, semua teknologi canggih yang kita buat tidak akan berarti. Mungkin dari saya. Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa teknologi hanyalah alat yang membuat bermanfaat atau berbahaya adalah sebagai manusia menggunakannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai calon profesional IT senantiasa menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.